Mata kuliah Bioinformatika, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Analisa struktur nukleotida bagian ke-1, Mei 2020. Topik yang akan dibahas meliputi 1. Mengapa dilakukan analisa struktur nukleotida? Kedua, software untuk analisa struktur nukleotida. Ketiga, prediksi adanya gen, open reading frame atau coding sequence pada suatu struktur nukleotida. Pendahuluan. Mengapa dilakukan analisa struktur nukleotida? Alasannya, salah satunya adalah untuk analisa hasil sequencing. Ketika kita melakukan sequencing, maka kita akan mendapatkan luaran berupa kromatogram berikut ini. Selain itu, kita juga akan mendapatkan urutan nukleotida dari fragmen tersebut. Bagaimana mengetahui info tentang fragmen nukleotida ini? Ini fragmen apa? Apakah fragmen ini adalah fragmen target kita? Apakah ada mutasi di sana? Apakah ini fragmen yang tepat sesuai target yang kita harapkan? Kita dapat lakukan analisa dengan pensejajaran atau alignment dengan sequence yang telah diketahui di GenBank. Misalnya dengan software BLAST. Bila target ini unknown, bagaimana kita mengetahui ada tidaknya open reading frame di situ? Yang kedua, untuk keperluan cloning. Untuk keperluan cloning suatu gen target ke dalam suatu vektor, misalnya PET20B, maka beberapa informasi harus kita ketahui. Yang pertama, apakah urutannya sudah diketahui? Di manakah coding sequence-nya atau open reading frame-nya? Bagian mana yang akan di-cloning? Kemudian fragmen ini akan disisipkan di bagian mana di vektornya? Enzim apa yang bisa digunakan untuk vektor cloning ini? Pada bagian vektor bisa ditemukan multiple cloning site yang dikenali oleh berbagai enzim restriksi. Dan bagian cloning site ini, enzim yang digunakan di sini tidak boleh ditemukan pada gen target kita. Sehingga kita perlu mendapatkan informasi mengenai enzim yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan software pada video ini untuk mencari open reading frame-nya, membuat peta restriksinya, dan sebagainya. Selain untuk analisa hasil sequencing dan keperluan cloning, analisa struktur nukleotida juga diperlukan untuk memprediksi mRNA processing dan berbagai analisa lainnya seperti adanya metilasi, struktur sekunder mRNA, dan lain-lain. Software untuk analisa struktur nukleotida. Saat ini terdapat berbagai software online yang free. Pada situs berikut ini terdapat link untuk berbagai tools analisa nukleotida, baik di prokariot maupun eukariot, seperti gene finding, promoter finding, translocation, dan lain-lain. Selain software yang telah disebutkan di slide sebelumnya, terdapat situs yang menyediakan berbagai software seperti Xpasi, The API. Selain itu, ada situs dari EMBL dan Molbiol. Subtopik ketiga, prediksi adanya open reading frame atau ORF pada suatu urutan nukleotida. Pada slide ini diberikan gambaran secara garis besar berkaitan dengan struktur gen pada prokariot dan eukariot. Pada sel prokariot dapat ditemukan adanya promoter pada posisi -35 dan -10 atau tata box di bagian upstream dari suatu gen. Suatu gen mempunyai
start codon, biasanya ATG, dan ada stop codon di bagian akhir. Diikuti dengan daerah terminator. Pada gen eukariot juga dapat ditemukan promoter di bagian upstream, diikuti dengan tata box, dan ada gen yang diawali dengan start codon dan ada stop codon. Bedanya pada eukariot dapat ditemukan adanya exon dan intron. Intron akan dikeluarkan dan dibuang pada saat mRNA diproses, sehingga mRNA yang siap ditranslasi hanya mengandung bagian exon saja. Kita akan melakukan analisa untuk menemukan open reading frame menggunakan software ORF Finder dari NCBI. Silakan klik link berikut ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan sequence format FASTA di kolom ini. Pilih menu, tentukan minimal ORF yang dikehendaki 150 atau 300 nukleotida. Kemudian gunakan genetic code standar ORF start codon, pilih ATG dan alternatif lain atau codon apapun. Kemudian klik submit. Hasil analisa pencarian open reading frame menggunakan software dari NCBI dan parameter sesuai yang kita masukkan pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa fragmen nukleotida yang kita analisis diprediksi memiliki 5 open reading frame. Di tabel ini ditunjukkan posisi setiap open reading frame apakah pada strand positif atau komplemennya. Posisi start codon, stop codon, panjang nukleotida, dan panjang asam amino. Kalau kita klik open reading frame pertama, maka kita mengetahui posisi open reading frame 1 ini pada keseluruhan fragmen nukleotida. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi mengenai sequence asam amino. Pada software ini tersedia juga tools untuk analisis alignment dengan BLAST atau Smart BLAST. Untuk open reading frame berikutnya, nomor 5, ketika kita klik, maka kita akan mendapatkan informasi mengenai open reading frame kelima pada sequence ini. Otomatis sequence asam amino juga akan menyesuaikan. Begitu juga dengan open reading frame berikutnya. Posisi ini menunjukkan urutan berdasarkan panjang open reading frame. Pencarian promoter bakteri dengan software lain yaitu open reading frame dan promoter finder dari Softberry. Klik link berikut ini. Kemudian klik bprom. Masukkan sequence dengan format FASTA pada kolom yang disediakan, terakhir klik proses. Berikut ini merupakan hasil analisa dengan promoter finder bprom dari Softberry. Panjang sequence yang kita analisis 2901. Ditemukan ada satu promoter pada posisi basa 187. Minus 10 berada pada posisi basa 172 dengan urutan sebagai berikut. Sedangkan minus 35 berada pada posisi basa 152 dengan urutan sebagai berikut. Kita akan melakukan analisa prediksi keberadaan gen menggunakan software yang kedua dengan Softberry. Silakan masukkan sequence format FASTA di sini, kemudian pilih organisme yang paling mendekati sesuai dengan sumber nukleotida kita dan klik proses. Hasil pencarian gen dengan software Softberry didapatkan 2 CDS. Yang pertama, lokasi start pada 211
CDS kedua pada komplemennya pada lokasi 2776 dengan ukuran gen pertama 795 asam amino dan gen yang kedua 41 asam amino. Mari kita gabungkan hasil analisa untuk menentukan open reading frame sesuai dengan promoter yang didapatkan. Kita telah membahas mengenai struktur operon sel prokariot. Ada daerah promoter minus 35, minus 10 di bagian upstream dari start codon dan stop codon. Hasil pencarian dengan Softberry menunjukkan ada satu promoter di daerah 187. Software operon dan gene prediction memprediksi ada dua coding sequence. Yang pertama, start codon berada pada basa 211, sedangkan coding sequence kedua berada pada basa 2776. Dari kedua coding sequence ini, hanya coding sequence pertama yang menunjukkan posisi yang mendekati sesuai karena posisi promoter berada di depan dari start codon. Pencarian dengan software dari NCBI menunjukkan ada 5 open reading frame yang diprediksi. Open reading frame pertama menunjukkan posisi start codon dan stop codon yang mirip atau yang sama dengan CDS1. Sedangkan yang lain tidak. Untuk open reading frame 4, posisi juga sesuai tetapi lebih jauh dibandingkan open reading frame ke-1. Untuk open reading frame yang kedua, posisi ini tidak mungkin karena start codon berada terbalik terhadap promoter. Sehingga dengan demikian kita ketahui bahwa posisi yang mungkin adalah ORF1 dan ORF4. Sebagai akhir dari video ke-1, silakan kerjakan latihan soal 1 berikut ini. Lakukan analisis dengan sequence yang terdapat di latihan soal ke-1 pada aktivitas di ULS. Lakukan analisis untuk menemukan URF dan promoter dengan software dari GenScript dengan parameter yang sama. ORF length 150 nukleotida, any sense codon, dan in reading frame 2. Bandingkan hasilnya. Mengapa ada perbedaan hasil? Terima kasih.